Ya, Oke, pada sesi terakhir kita untuk kuliah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi mohon nanti silahkan teman-teman matikan dulu semua speakernya, baru yang mau bertanya silahkan baru dihidupkan speakernya ya, supaya tidak crowded. Ya, mungkin Baik, kita Pak. langsung satu pertanyaan langsung Baik, dijawab, Pak. satu pertanyaan langsung dijawab. Oke, silahkan untuk siapa yang mau bertanya untuk pertanyaan pertama. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Jelas semua ya berarti ya? Kalau nggak ada yang mau bertanya berarti jelas semua. Memang enak kalau kuliah dengan mahasiswa-mahasiswa yang pintar-pintar itu nggak ada yang bertanya lagi. Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, ya. Ini Pak mau nanya. Tadi kan di tikus itu ada yang tempatnya tuh secara individu sama secara berkelompok. Nah, kalau berkelompok itu kan tadi 10 sampai 15 tikus. Nah, itu Pak, kelaminnya itu boleh campur-campur, harus sama. Ya. Atau beda? Oke ya. Iya. Jadi untuk penelitian itu harus menggunakan kandang individu. Jadi untuk penelitian harus menggunakan kandang individu. Kenapa? Karena tikus harus terpantau. Ya, tadi kan ada syaratnya. Makanan harus disiapkan sebanyak berapa tadi? 10 gram per 100 gram berat badan tikus, ya. Itu harus disiapkan dan itu harus dipastikan bahwa setiap tikus itu mengkonsumsi segitu. Kalau tikusnya itu lebih dari satu dalam satu kandang, tentu nanti rebutan, ya. Bukan lagi penelitian, malah sibuk nanti berantem tikusnya, ya. Jadi artinya kandang bersama tidak untuk penelitian. Biasanya untuk perkembangbiakan atau untuk pemeliharaan yang tidak untuk tujuan penelitian, ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana tentang jenis kelamin? Jenis kelamin tikus itu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tetapi kalau tidak dipersyaratkan, yang digunakan tikus jantan. Ya, sekali lagi, tikus yang digunakan apakah jantan atau betina itu tergantung kebutuhan. Ya, tetapi kalau tidak dipersyaratkan harus ada tikus betina di dalam penelitian itu, maka cukup menggunakan tikus jantan saja. Ya, jadi hanya tikus jantan saja. Kalau tikus betina biasanya banyak masalahnya, ya, banyak masalahnya. Makanya lebih bagus kalau menggunakan tikus jantan saja, ya. Oke, cukup jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan yang lain? Silakan penanya berikutnya. Assalamualaikum, Pak. Mau bertanya, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Perkenalkan, nama saya Pak Irawan. Di sini saya ingin bertanya, kan tadi Bapak menjelaskan bahwa tikus diabetes itu mudah untuk dibuat, Pak, kan? Tetapi tadi Bapak menjelaskan orang yang membuat tikus diabetes itu bisa tercemar menjadi terkena penyakit diabetes. Jadi di sini saya bertanya, Pak, ingin bertanya, bagaimana cara kita itu membuat tikus diabetes itu yang benar, sehingga kita itu terhindar dari penyakit diabetes tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Jadi untuk membuat tikus diabetes itu
Ya, mudah tapi mudah gampang. Ya, kalau tidak ahli lebih baik tidak. Ya, lebih baik tidak. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama terkait dengan senyawa yang digunakan sebagai bahan induksi, itu aloksan adalah bahan yang mudah sekali menguap, maka preparasinya harus dilakukan di ruangan asam. Ya, jadi kalau Anda misalnya praktikum ada ruangan asam itu, ya itu harus dilakukan di ruangan asam. Supaya apa? Ruangan asam itu ada blowernya. Jadi kalau ada bahan yang menguap itu langsung kesedot ke atas. Ya, kalau kita letakkan di ruang biasa, maka kita akan menyedot. Jadi yang pertama sekali lagi proses induksinya akan lebih bagus kalau dilakukan di ruangan asam. Sementara lab-lab tikus jarang dilengkapi dengan ruang asam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, peneliti harus menggunakan peralatan standar, ya, seperti masker, sarung tangan, ya. Kalau dalam bahasa sekarang itu APD lah kira-kira ya, supaya tidak terkena. Jadi cukup 2 itu saja. Terus kemudian itu dari segi teknis penelitian. Tapi setelah penelitian, peneliti harus segera minum susu setelah dari kandang, ya, susu segar, ya, susu segar, susu cair, susu segar. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada racun atau bahan lain yang masuk ke tubuh, segera dia akan dinetralkan. Ya. Oke, jadi begitu teknisnya. Ya, cukup jelas ya? Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silahkan kalau ada pertanyaan berikutnya. Saya Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Ibu Rianingsih. Ini Pak, tadi kan pas tikus pingsan tadi kan dia bakal stres nggak Pak? Terus berpengaruh nggak sama darah yang bakal diambil? Oke ya, jadi ini teknik cara melakukan terminasi. Nah, teknik cara melakukan terminasi. Jadi tikus tadi sebelum dilakukan terminasi harus dipinsankan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya volume darahnya itu maksimal, itu yang pertama. Yang kedua, tikus tadi mudah dilakukan terminasi. Anda bisa bayangkan kalau tikus tadi tidak dipinsankan, terus mau kita terminasi, ya. Jadi tikus pasti berontak, bisa jadi malah dia menggigit, berlari dan seterusnya. Nah, untuk mengurangi itu maka dipinsankan terlebih dahulu. Tetapi jangan sampai mati. Pingsan sama mati itu berbeda. Karena kalau pingsan aliran darahnya masih ada. Ya, kalau pingsan itu volume darahnya masih ada, tapi begitu mati langsung nggak ada darahnya, nggak bisa diambil. Ya, oke. Terus kemudian ada perlakuan khusus bagi tikus sebelum diterminasi. Misalnya mau diterminasi malam, mau diterminasi pagi, maka besok malamnya sudah tidak boleh dikasih makanan tikusnya itu. Makan biasanya siang-siang makannya sudah diambil. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau terminasinya tidak sesuai standar, tentu nanti akan mempengaruhi volume darah. Tapi kalau terminasi mengikuti terminasi standar, itu tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, untuk tikus yang mau diambil atau mau diterminasi, harus dipinsankan terlebih dahulu. Jadi itu sudah standar. Nggak boleh dia tidak pingsan, karena mengurangi rasa sakit pada tikus. Ya, tikus saja sakit, gitu ya, apalagi manusia. Jadi cukup jelas ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, penanya berikutnya. Masih ada nggak? Masih ada yang mau bertanya? Atau cukup? Pak. Oh ya, silahkan. Baik Pak. Kenalkan saya Firza Valepi Suwarto Pak. Saya ingin bertanya Pak. Tadi kan yang kencing tikus itu kan ditampung di metabolit kan Pak. Nah, sedangkan kan di kandangnya kan ini kan Pak kan bergerak bebas kan Pak. Itu kencingnya ditampung di kandangnya dulu terus ditaruh di metabolit, apa ada alat lain Pak untuk kencingnya Pak? Oh iya. Jadi kandang tadi ada 2 jenis. Kandang penelitian biasa, ada kandang metabolit. Jadi kalau kandang metabolit itu sudah ada penampungannya. Ya, jadi sudah ada penampungannya. Dimanapun tikus kencing, kalau dia masih di sekitar kandang, masih di dalam kandang, pasti dia
air seninya tadi, urinnya langsung akan terkolek. Ya, artinya akan terkumpul, langsung akan mengalir ke botol gitu ya. Nah, itu makanya fungsi kandang metabolit. Jadi memang kandang itu sudah dirancang, setiap tikus buang air kecil, dia akan langsung masuk ke botol. Sudah dirancang begitu. Kalau dia buang air besar atau BAB, maka fesesnya sudah langsung akan ke tempat feses. Jadi sudah memang dirancang begitu. Nah, makanya tentu harganya jauh lebih mahal dibanding dengan kandang biasa. Ya, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Silahkan kalau ada penanya berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Oke. Kalau Ya, nggak Pak, mau ada, bertanya, Pak. oh silakan ya. Saya Api, Pak, dari Ya, TP silakan, 2016. Ya, silakan. Ini, Pak, pada slide ke-12 tidak boleh memakai kaos tangan. Ya. Misalnya si peneliti habis makan, untuk terus si tikus itu apa masih kenal, Pak, sama bau tangan kita itu, Pak? Oke ya. Ya. Jadi kita baru makan itu ya. Oke, jadi makan. Jangan lupa kalau makan itu cuci tangan yang bersih itu. Ya. Sisa-sisa rendangnya itu nanti tikusnya bau. Nah, kok bau rendang katanya. Ya. Jadi kalau kita habis makan itu harus cuci tangan yang bersih, mengikuti aturan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau kita misalnya habis makan rendang terus nggak cuci tangan, langsung megang tikus, heran tikusnya. Malah Anda digigit nanti, dihidangkan rendang katanya, ya dikasih rendang. Jadi tetap harus cuci tangan. Tidak hanya tidak boleh menggunakan kaos tangan saja, tapi saya lupa mengutarakan bahwa peneliti tidak boleh pakai minyak wangi. Ya, apalagi minyak wanginya ganti-ganti. Ya, hari Senin bau melati, hari Selasa bau kemenyan misalnya kan, kemudian hari berikutnya bau gaharu, hari berikutnya misalnya bau stroberi, nggak boleh. Ya, jadi Anda tidak boleh menggunakan minyak wangi supaya tikus tadi mengenali Anda dari bau badan. Nggak apa-apa, bau ketek dikit-dikit nggak apa-apa lah. Ya. Oke, jadi gitu ya. Pakai deodoran masih boleh pakai deodoran. Tapi kalau pakai minyak wangi nggak boleh, apalagi ganti-ganti. Oke ya, cukup jelas ya, Hafif ya. Baik, Pak, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, mungkin kuliah akan saya akhiri ya. Atau masih ada? Baik, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, mungkin kuliah kita hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.